Dalam kisah penjual tempe. Di Karangpayu, sebuah desa di Kendal, Jawa Tengah, hiduplah seorang ibu penjual tempe. Tak ada pekerjaan lain yang dapat dia lakukan sebagai penyambung hidup. Meski demikian, nyaris tak pernah lahir keluhan dari bibirnya. Ia jalani dengan riang. Jika tempe ini yang nanti mengantarku ke surga, kenapa aku harus menyesalinya? Demikian dia selalu memaknai hidupnya. Suatu pagi, setelah sholat subuh, ia pun berkemas mengambil keranjang bambu tempat tempe. Dia berjalan ke dapur. Diambilnya tempe-tempe yang dia letakkan di atas meja panjang. Tapi dek, dadanya gemuruh. Tempe yang akan ia jual ternyata belum jadi, masih berupa kacang. Sebagian berderai, belum disatukan ikatan-ikatan putih kapas dari peragian. Tempe itu masih harus menunggu 1 hari lagi untuk jadi. Tubuhnya lemas. Dia bayangkan hari ini pasti tidak akan mendapatkan uang untuk makan dan modal membeli kedelai yang akan dia olah kembali menjadi tempe. Di tengah putus asa, terbersit harapan di dadanya. Dia tahu jika meminta kepada Allah, pasti tak akan ada yang mustahil. Maka ditengadahkan kepala, dia angkat tangan, dia baca doa. Ya Allah, Engkau tahu kesulitanku. Aku tahu Engkau pasti menyayangi hamba-Mu yang hina ini. Bantulah aku ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Hanya kepadamu kuserahkan nasibku. Dalam hati dia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Dengan tenang dia tekan dan manfaatkan daun pembungkus tempe. Dia rasakan hangat yang menjalari daun itu. Proses peragian memang masih berlangsung. Dadanya gemuruh dan pelan dia buka
daun pembungkus tempe. Dan dia kecewa. Tempe itu masih belum juga berubah. Kacangnya belum semua menyatu oleh kapas-kapas ragi putih. Tapi dengan memaksa senyum, dia berdiri. Dia yakin Allah pasti sedang memproses doanya, dan tempe itu pasti akan jadi. Dia yakin Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang beribadah seperti dia. Sambil meletakkan semua tempe setengah jadi itu ke dalam keranjang, dia berdoa lagi. Ya Allah, aku tahu tak pernah ada yang mustahil bagimu. Engkau Maha tahu bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan selain berjualan tempe. Karena itu ya Allah, jadikanlah kun fayakun. Bantulah aku, kabulkan doaku. Sebelum mengunci pintu dan berjalan menuju pasar, dia buka lagi daun pembungkus tempe. Pasti telah jadi sekarang batinnya. Dengan berdebar, dia intip dari daun itu, dan belum jadi. Kacang itu belum sepenuhnya memutih. Tak ada perubahan apapun atas rajian kacang tersebut. Keajaiban Tuhan akan datang, pasti, yakinnya. Dia pun berjalan ke pasar. Di sepanjang perjalanan itu, dia yakin tangan Tuhan tengah bekerja untuk mematangkan proses peragian atas tempe-tempenya. Berkali-kali dia memanjatkan doa. Berkali-kali dia yakinkan diri, Allah pasti mengabulkan doanya. Sampai di pasar, di tempat dia biasa berjualan, dia letakkan keranjang-keranjang itu. Pasti sekarang telah jadi tempe, batinnya. Dengan berdebar, dia buka daun pembungkus tempe itu pelan-pelan, dan dia terlonjak. Tempe itu masih tidak ada perubahan, masih sama seperti ketika pertama kali dia buka di dapur tadi. Kecewa, air mata menitik di keriput pipinya. kenapa doaku tidak dikabulkan? Kenapa tempe ini tidak jadi? Kenapa Tuhan begitu tidak adil? Apakah Dia ingin aku menderita? Apa salah? Demikian batinnya berkecamuk. Dengan lemas, ia tetap gelar tempe setengah jadi itu di atas plastik yang telah dia sediakan. Tangannya lemas,
Tak ada keyakinan akan ada yang mau membeli tempenya itu. Dan tiba-tiba dia merasa lapar, merasa sendirian. Tuhan telah meninggalkan aku. Batinnya, air matanya kian menitik. Terbayang esok dia tidak dapat berjualan. Esok dia tak akan dapat makan. Dilihatnya kesibukan pasar, orang yang lalu lalang, dan teman-temannya sesama penjual tempe di sisi kanan dagangannya yang mulai berkemas. Dianggukinya mereka yang pamit karena tempenya telah laku. Kesedihannya mulai memuncak. Diingatnya tak pernah dia mengalami kejadian ini. Tak pernah tempenya tak jadi. Tangisnya kian keras. Dia merasa cobaan itu terasa berat. Tiba-tiba sebuah tepukan menyinggahi pundaknya. Dia memalingkan wajah. Seorang perempuan cantik separuh baya tengah tersenyum memandangnya. Maaf ibu, apa ibu punya tempe yang setengah jadi? Capek saya sejak pagi mencari-cari di pasar ini, tidak ada yang menjualnya. Ibu punya? Penjual tempe itu bengong, terkesima. Tiba-tiba wajahnya pucat. Tanpa menjawab pertanyaan si ibu cantik tadi, dia cepat menengadahkan tangan. Ya Allah, saat ini aku tidak ingin tempe itu jadi. Jangan engkau kabulkan doaku yang tadi. Biar sajalah tempe itu seperti tadi. Jangan jadikan tempe. Lalu segera dia mengambil tempenya. Tapi setengah ragu dia letakkan lagi. Jangan-jangan sekarang sudah jadi. Bagaimana ibu? Apa ibu menjual tempe setengah jadi? Kalau ibu menjualnya, saya akan borong. Saya beli semuanya. Tanya perempuan itu lagi. Kepanikan melandanya lagi. Duh Gusti, gimana ini? Tolonglah ya Allah, jangan jadikan tempe ya. Ucapnya berkali-kali. Dan dengan gemetar dia buka pelan-pelan daun pembungkus tempe itu. Alhamdulillah. Pekiknya tanpa sadar tempe itu belum jadi. Segera ia aturkan tempe itu kepada si ibu yang membeli, sembari bertanya, Kok ibu aneh ya, mencari tempe kok yang belum jadi? Oh itu, bukan begitu bu. Anak saya yang kuliah di Australia ingin sekali makan tempe asli yang buatan sini. Nah, agar bisa sampai di sana belum busuk, saya pun mencari tempe yang setengah jadi. Dan saat saya bawa besok, sampai di sana masih layak
Silakan. Adik-adik generasi penerus dan para pemirsa setia Studio Daily Moment dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali berdoa dan kita memaksa Allah memberikan apa yang menurut kita baik, dan jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita merasa diabaikan, merasa kecewa. Padahal Allah Maha tahu apa yang cocok untuk kita, hambanya, bahwa semua skenario Allah itu sempurna sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.